Tingginya angka kekerasan terhadap kaum perempuan di tanah air kian hari kian berada dalam titik yang sangat mengkhawatirkan dan mendesak untuk diusut tuntas. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, tercatat ada sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terjadi di sepanjang tahun 2025 silam. Angka temuan tersebut melonjak tajam sebesar 14,07% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sekaligus menempatkan periode pelaporan ini sebagai rekor tertinggi dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. Memasuki pertengahan tahun 2026 ini, isu perlindungan perempuan kembali diguncang oleh sebuah kasus domestik yang teramat sadis dan memuakkan dari wilayah Jawa Barat. Kasus penyekapan dan penganiayaan berdarah dingin yang menyedot perhatian masif dari publik ini menimpa seorang perempuan muda berusia 29 tahun berinisial YTR. Sementara itu, sosok iblis yang menjadi pelaku tunggal di balik penderitaan korban tak lain adalah kekasihnya sendiri, seorang pria manipulatif bernama Taufik Hidayat yang kini menginjak usia 30 tahun. Pihak kepolisian Polda Jabar membeberkan bahwa pelaku diduga kuat telah melakukan aksi penyiksaan fisik serta penyekapan secara sistematis terhadap korban selama 3 tahun terakhir tanpa terendus oleh keluarga. Guna menyembunyikan aksi bejatnya, Taufik Hidayat selalu melancarkan aksinya dengan cara membawa korban berpindah-pindah lokasi persembunyian. Tempat kejadian perkara atau TKP terakhir yang ditempati oleh keduanya berada di sebuah rumah kontrakan padat penduduk di kawasan Gria Cinunuk, Jalan Raya Cinunuk, Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Tabir misteri dari dalam kamar kontrakan maut tersebut perlahan mulai dibongkar oleh kesaksian para tetangga sekitar. Mulyati, seorang warga yang tinggal tepat di sebelah kontrakan pelaku, menyebutkan bahwa Taufik Hidayat dan korban YTR baru pertama kali datang menempati lokasi tersebut pada tanggal 9 Maret 2026 kemarin. Sejak hari pertama menginjakan kaki, Mulyati mengaku sudah menaruh kecurigaan yang sangat besar terhadap gelagat aneh dari pelaku. Mulyati melihat pelaku menunjukkan gerak-gerik yang sangat mencurigakan dan tidak wajar saat pertama kali datang mencari kamar kosong kepada pemilik kontrakan. Pelaku Taufik Hidayat terlihat sangat protektif dan dengan sengaja membatasi ruang gerak agar orang lain atau tetangga tidak bisa melihat wajah maupun kondisi fisik korban YTR sama sekali. Saat pertama kali pindah ke sini, wajah YTR itu sama sekali tidak terlihat oleh warga karena ditutup secara paksa menggunakan helm motor dan dilapisi jaket tebal warna abu-abu dengan kondisi wajah yang benar-benar tertutup rapat. Beber Mulyati memberikan kesaksiannya kepada awak media pada Selasa, 23 Juni 2026. Mulyati melanjutkan kesaksian pilunya, selama 3 bulan bertetangga, ia mengaku sangat sering mendengar suara keributan hebat yang memekakan telinga dari dalam kamar kontrakan pelaku. Suara keras berupa dentuman benda tumpul yang menghantam tembok berkali-kali kerap kali terdengar hingga keluar ruangan, memicu kecurigaan mendalam bahwa korban tengah disiksa habis-habisan. Mulyati sempat beberapa kali berusaha mencari tahu kondisi di dalam, namun pelaku Taufik selalu mengelak dengan nada dingin dan tidak pernah memberikan penjelasan yang jelas. Kini, polisi tengah memburu keberadaan Taufik Hidayat yang melarikan diri usai kedok psikopatnya terbongkar.